Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Herbalscape. Oke teman-teman, mohon maaf untuk channel YouTube saya ini update-nya itu seminggu sekali dikarenakan sedang merintis channel khusus TikTok teman-teman. Jadi kita mau coba fokuskan di TikTok. Nah, bagi teman-teman yang ingin mampir ke TikTok kita bisa dicari aja nama TikToknya sama Herbalscape juga teman-teman. Nah, jadi kalau di TikTok saya itu sehari itu bisa ada 3 sampai 4 video ya teman-teman ya. Dan juga saya membuka tanya jawab lalu live setiap jam 10 atau jam 11 malam. Kenapa malam? Karena menunggu anak-anak udah pada tidur gitu teman-teman. Oke, jadi kalau untuk setting bonsai aquascape itu kalau bagi saya ada dua cara, yang bisa dilem atau bisa juga dipakai benang jahit untuk pengeleman untuk merekatkan moss ya, tanaman moss ini. Nah, biasa kalau untuk bonsai saya pakainya mossnya itu moss whipping teman-teman. Nah, moss whipping seperti ini. Kenapa harus moss whipping? Biasanya kalau moss whipping itu tumbuhnya itu enggak begitu kotor, atau enggak begitu, ibaratnya enggak begitu semeraut teman-teman, atau mekar-mekar lah gitu. Beda sama moss Java atau moss peacock gitu. Cuma kalau moss peacock cakep, cuma dia semeraut jadinya gitu. Ya intinya sesuaikan dengan konsep desain teman-teman aja. Kalau misalkan teman-teman mau mendesain bonsai ya, jadi intinya nggak harus jadi patokan baku gitu kalau untuk mendesain. Nah, ini kalau untuk pada pengeleman kayu kan sudah saya ajarkan di video YouTube saya. Jadi teman-teman tinggal scroll aja videonya, itu hanya menggunakan lem Korea, lalu pasir halus, dan juga pakai rokol ya, rokol yang buat busa knalpot, atau bisa juga pakai tisu, atau bisa juga pakai busa. Nah, cara pengikatannya seperti ini teman-teman. Bikin pola dulu pakai benang jahit, bikin pola sampai polanya sudah lumayan kuat, baru kita bisa, nah ini kan udah kuat, baru kita bisa masukkan mossnya. Nah, ini, dan jangan aneh juga kalau teman-teman yang baru mampir di channel tiba-tiba view saya agak merosot karena kurangnya promosi di grup-grup atau di kontak saya, karena saya sekarang lebih memfokuskan untuk di TikTok sih teman-teman gitu. Jadi YouTube masih benar-benar bisa dibilang terbengkalai ya, tapi kalau bisa sih enggak, kita harus sama-sama konsisten terus lah gitu. Minimal untuk video fullnya itu kita taruh di YouTube. Kalau untuk video singkatnya, tutorial singkat itu bisa kita taruh di TikTok gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ketinggalan live di TikTok, saya akan putar, saya akan save video ulangannya itu di YouTube sini deh. Saya akan save, karena kebanyakan itu pada saat live pemberian materi yang benar-benar dasar banget mengenai aquascape. Jadi teman-teman bisa simak live saya gitu. Nah, ini udah jadi banyak yang nanya seputar, Bang, kalau aquascape itu supaya bening gimana ya, airnya supaya bening terus gitu. Seputar itu aja gitu. Tapi teman-teman kalau simak pasti bisa mengikuti gitu, karena kan namanya aquascape, ikan hias itu nggak jauh-jauh dari penggunaan filter sama bakteri starter kalau mau bening terus gitu. Dan juga rajin yang namanya pengurasan atau water change itu teman-teman. Pasti kalau teman-teman yang udah lama atau yang hobi ikan hias pasti juga melakukan itu. Cuma bedanya kalau untuk aquascape itu di 1 bulan pertama itu memang lebih intens untuk pengurasannya. Beda halnya seperti ikan hias. Kalau ikan hias justru kan masih bisa disambi seminggu sekali lah gitu ya. Tapi kalau aquascape itu 2 sampai 3 hari sekali teman-teman. Jadi nggak bisa setiap seminggu sekali. Nanti kalau udah naik 1 bulan baru bisa
seminggu sekali gitu. Dan juga aquascape itu butuh yang namanya lampu. Nah, kalau ditanya buat apa bang lampunya, itu buat pengganti sinar matahari lampu itu, makanya lampu penting gitu. Dan kalau mau beli, jangan beli atau jangan menyediakan lampu celup untuk ikan ya, itu beda, karena beda fungsinya. Kalau aquascape ya khusus aquascape aja lampunya. Bahkan bisa juga pakai lampu yang ada di rumah kita gitu, itu bisa pakai lampu itu, misalkan merek Philips atau merek Osram atau merek apa ya, banyak sih ada merek-merek macam-macam, merek-merek lampu yang tipe bulb gitu. Bulb itu kan yang murah, terus awet, wattnya tinggi gitu. Nah itu bisa gitu, yang hemat-hemat energi gitu. Karena kalau untuk aquascape sendiri, kalau bisa itu gunakan cahaya atau lampu 6500 Kelvin. Nah itu nanti mungkin saya akan wawancara teman saya lah di YouTube ini. Kita akan wawancara mengenai cahaya di aquascape itu bagaimana baiknya gitu. Tapi biasanya bocorannya kalau mau bagus itu selain WRGB, untuk white-nya itu pakainya yang 6500. Tuh, memang untuk di cahaya view-nya itu kurang ya teman-teman ya. Tapi kalau pada saat pertumbuhannya itu lebih bagus. Biasanya kayak macam Anubias yang sekarang kan yang lagi rame itu Anubias Pinto atau white atau panda, itu justru main di lampu yang segitu teman-teman. Karena apa? Dia lebih ibaratnya mirip atau sama dengan cahaya matahari teman-teman. Karena apa? Kembali lagi ke fungsi si lampu pada aquascape. Lampu pada aquascape untuk tanaman itu bisa fotosintesis teman-teman gitu. Jadi ya seperti itu. Dan jangan lupa perawatan airnya. Jadi kalau ada yang tanya, bang saya perlu CO2 enggak? Sebenarnya perlu CO2, tapi misalnya kalau teman-teman berat sama biayanya ya bisa sementara waktu teman-teman bisa nabung, teman-teman juga bisa yang namanya lakukan pengurasan gitu 2 hari sampai 3 hari sekali. Karena air baru itu mengandung CO2 yang tinggi teman-teman. Makanya kalau di farm atau di petani itu biasanya menggunakan air yang mengalir terus, mata air yang mengalir terus. Karena air baru itu pasti mengandung CO2 yang baru dan tanamannya seger-seger. Biasanya kalau di farm. Beda di kita, airnya jenuh, kita hanya menggunakan filter saja untuk merawat si tanaman. Karena kembali lagi, merawat tanaman dan merawat ikan hias itu yang paling utama itu adalah merawat air teman-teman. Itu merawat airnya. Kalau teman-teman udah bisa merawat air, pasti bisa merawat tanaman, bisa merawat ikan hias itu. Well, intinya aquascape itu sangat amat mudah teman-teman. Yang sulit itu karena pemikiran kita udah diiming-imingin atau dijatuhin aquascape itu mahal, susah gitu. Padahal mah murah dan juga sangat mudah bikin nyaman. Nih contohnya kayak gini. Nah ini tank 30 cm teman-teman. Intinya dirawat airnya tanpa CO2 ya. Memang warnanya kurang begitu jreng untuk rotal-rotalannya, tapi kalau untuk dia survive atau dia berkembang tuh bagus. Ini ada lagi yang biasa saya live itu tank 60, ini ada lagi tank 80 cm gitu. Intinya kalau untuk aquascape itu sangat mudah sih teman-teman. Intinya dari teman-teman mau atau sayangi dulu lah dengan hobinya gitu. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Dan juga jangan lupa teman-teman like, lalu juga subscribe dan juga di share semuanya agar channel ini lebih bermanfaat. Kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.